Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Cash Processing Center. Nah, definisi Cash Processing Center. Cash Processing Center adalah tempat atau ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk melakukan proses dan menyimpan uang tunai. Singkatnya, CPC adalah tempat untuk memproses uang tunai. CPC memiliki keamanan tingkat tinggi dengan CCTV yang mengarah ke setiap sudut ruangan CPC. CCTV tersebut terintegrasi ke suatu ruangan keamanan sehingga siapapun tidak bisa melakukan tindakan kejahatan. Petugas CPC disebut teller atau kasir. Nah, untuk ruangan CPC, untuk ruang searching eh, merupakan tempat masuk dan keluar gedung CPC. Selain itu, ruang searching merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan atau penggeledahan seluruh petugas CPC, baik sebelum masuk atau sebelum keluar gedung CPC. Nah, untuk ruang proses adalah tempat melakukan pemrosesan uang tunai seperti penghitungan, penyortiran, pengembangan, dan pembongkaran dan pengisian uang tunai ke dalam kaset ATM atau CRM. Ruang packing. Nah, ruang packing adalah tempat dilakukannya packing uang tunai ke dalam plastik uang. Packing plastik berisi uang ke dalam kanvas bag dan packing kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Lalu yang selanjutnya yaitu ada ruang loading. Ruang loading adalah tempat serah terima kanvas bag berisi uang dan kanvas bag berisi kaset antara tim CPC dan tim IT atau RPL. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruangan khazanah. Ruangan khazanah adalah tempat disimpannya uang tunai dan kaset yang berisi uang tunai. Nah, untuk alur masuknya nih, untuk alur masuk ke dan keluar CPC. Yang pertama start. Startnya itu masuk ke area luar gedung CPC. Lalu lanjut ke melapor ke satpam atau melapor ke satpam gedung CPC. Masuk ke lalu habis dari situ masuk ke locker room. Nah, jika sudah di locker room, itu ke penggantian pakaian dengan pakaian kerja model jumpsuit. Lalu melapor ke satpam area dalam gedung CPC. Habis dari situ lanjut ke mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan. Nah, jika sudah masuk ke gedung CPC dan dari gedung CPC melapor ke leader atau supervisor sebelum bekerja. Nah, lanjut melakukan pekerjaan sesuai dengan arahan leader dan supervisor. Lalu melapor ke leader atau supervisor sesudah bekerja. Lalu untuk keluar dari gedung utama CPC, keluar dari gedung utama CPC, lalu mengikuti prosedur pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan, lapor ke satpam area dalam gedung CPC, lalu masuk ke locker room, mengganti pakaian kerja dengan pakaian biasa, lalu melapor ke satpam area luar gedung CPC, lalu keluar dari area luar gedung CPC. Lalu itu selesai. Nah, untuk unit kerja cash management, unit kerja cash management merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk memproses uang tunai di ruangan proses. Lingkup pekerjaannya yang pertama yaitu penyortiran uang tunai, yang kedua penghitungan uang tunai, yang ketiga pengembangan uang tunai, yang keempat pengeberadaan uang tunai, yang kelima cash balancing, yang keenam cash of name. Nah, untuk cara penyortiran uang tunai. Yang pertama, memisahkan uang tunai berdasarkan denominasinya. Yang kedua, memisahkan uang tunai berdasarkan emisinya. Yang ketiga, memisahkan uang tunai berdasarkan kelayakannya. Yang keempat, merapikan uang tunai berdasarkan muka sisi dan orientasinya atau facing. Lalu untuk penghitungan manual, yang pertama A, menghitung uang tunai per 100 lembar. Yang kedua, penghitungan menggunakan mesin. A memasukkan sejumlah uang tunai ke dalam cover mesin penghitungan uang. B, men-setting jumlah pada mesin hitung sebanyak 100 lembar. C, menunggu perhitungan selesai dan mengambil uang pada stacker. Nah, untuk cara menggunakan alat penghitungan uang kertas. Nah, yang pertama, nyalakan dulu alat penghitungan uang kertas.
Lalu yang kedua mengatur mode pada alat penghitung uang kertas. Yang ketiga mengatur limit stacker pada alat penghitung uang kertas. Yang keempat menyimpan uang di hover pada alat penghitungan uang kertas. Yang kelima mengambil uang di stacker pada alat penghitung uang kertas. Yang keenam, jika uang terjepit di mesin penghitung uang, segera mengambil uang yang terjepit dan mereset mesin. Yang ketujuh, yang terakhir, setelah selesai digunakan, segera matikan alat penghitung uang kertas. Nah, untuk cara menggunakan alat sortir ULE atau UTLE. Yang pertama, nyalakan dulu alat sortir ULE dan UTLE. Yang kedua, mengatur mode alat sortir ULE dan UTLE. Yang ketiga, mengatur limit stacker pada alat sortir ULE dan UTLE. Yang kelima, mengambil uang di stacker pada alat sortir ULE dan UTLE. Yang keenam, jika uang terjepit di mesin sortir, segera mengambil uang yang terjepit dan mereset mesin. Yang ketujuh adalah setelah selesai digunakan, segera matikan alat sortir ULE dan UTLE. Nah, yang selanjutnya yaitu cara pengembangan uang tunai. Yang pertama, menyampil uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. Yang kedua, menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil atau mesin sortir ULE dan UTLE. Yang ketiga, merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengembangan sesuai dengan ilustrasi. Yang keempat, mengemban uang tunai sesuai dengan kertas dan yang sudah disiapkan ketentuan. Nah, ketentuannya yaitu posisi ban untuk emisi baru menutupin 0 ke 3 dari kiri sehingga terlihat 100 atau 500. Lalu posisi ban untuk emisi lama menutupin 0 ke 3 dari 0 ke 4 dari kiri sehingga terlihat 1000 atau 5000. Kelima, itu menyelotip kertas ban. Nah, ketentuannya itu selotip tidak boleh menempel pada uang tunai. Selotip tidak boleh menempel pada uang tunai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pengebrodan uang tunai. Yang pertama, uang telah dilakukan pengembangan dikumpulkan per 10 ban. Yang kedua, uang diikat dengan tali pengebrodan dengan 5 ban orientasi A dan 5 ban orientasi A. Nah, untuk cara melakukan cash balancing, yang pertama, menunjukkan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang pada sistem. Yang kedua, menyeimbangkan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang pada sistem. Nah, cara untuk yang selanjutnya itu cara melakukan cash of name. Nah, langkah yang pertama, itu jumlah uang yang ada di uang khazanah. Yang kedua, membandingkan jumlah uang yang berada di uang khazanah dengan laporan harian masuk dan keluar. Nah, yang selanjutnya itu formulir kerja unit cash management. Nah, cara mengisinya bagaimana? Nah, untuk cara mengisi formulir pos uang tunai, yang pertama mengisi nama teller harus sesuai dengan nama teller yang bertugas menghitung uang tertentu. Lalu mengisi tanggal harus sesuai dengan tanggal di mana teller menghitung uang tertentu. Lalu perusahaan asal uang harus sesuai dengan nama perusahaan tempat uang berasal. Perusahaan asal uang harus sesuai dengan nama perusahaan tempat uang berasal. Nah, untuk tanda tangan diisi oleh teller yang bertugas menghitung uang. Lalu untuk supervisor, tanda tangan diisi oleh supervisor yang menugaskan teller tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu definisi unit kerja packing ATM atau CRM. Unit kerja packing merupakan salah satu unit kerja di CPC yang bertugas untuk mempacking uang ke dalam plastik, mempacking plastik berisi uang ke dalam kanvas bag, dan mempacking kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Nah, pekerjaan unit packing yang pertama mengepak uang ke dalam plastik, yang kedua mengepak plastik berisi uang ke dalam kanvas bag, yang ketiga mengepak kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Nah, untuk cara melakukan packing,
Untuk cara melakukan packing uang ke dalam plastik, yang pertama mengecek dulu kondisi pengobrodan uang rupiah kertas. Yang kedua memberi cap karat pada tiap baut uang. Yang ketiga memberi cap tanggal pada tiap baut uang. Yang keempat menyiapkan plastik untuk mempacking uang. Yang kelima masukkan baut uang ke plastik. Yang keenam merapikan baut uang di dalam plastik. Yang ketujuh menutup plastik uang. Yang kedelapan mensoroti plastik uang. Yang kesembilan memberi seal paper dan label berupa logo PKP dan logo bank pada plastik. Nah, untuk cara melakukan packing kaset berisi uang ke dalam plastik, yang pertama, untuk langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama, menyiapkan kertas bag. Yang kedua, memasukkan kaset denominasi ke dalam kertas bag. Yang ketiga, masukkan kaset reject atau retract ke dalam kertas bag. Yang keempat, menutup kertas bag. Yang kelima, memberi seal pada kanvas bag. Nah, itu saja materi yang kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.